Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islami wal ihsan. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nastahdihi wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa qad qala jalla jalala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. An-Nisa 145. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini, atas izin dan perkenan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bermuajahah dalam konsep at-tahaddus bin nikmah. Kita bercakap-cakap dan berbincang tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kembali kita mereview ulang bagaimana Allah Subhanahu wa taala dengan segala kebesarannya menghenyakkan kita semua, bahwa salah seorang guru besar kita, termasuk atas izin Allah kami juga bisa dititipkan sedikit ilmu dari beliau, telah meninggalkan kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan mahligai yang terindah buat guru kita almarhum Kiai Haji Anwar Harum Maru LC. Saya masih teringat tahun 80-an beliau yang mengantar kami pertama kali meninggalkan Pulau Sulawesi untuk menuntut ilmu, terjauh dari orang tua, terjauh dari segala aktivitas-aktivitas yang saat itu rasanya masih pengen bersama dengan teman-teman, tetapi qadarullah, Allah mentakdirkan bahwa kami harus pergi meninggalkan Sinjai tercinta kurun beberapa tahun atas jasa-jasa beliau. Tentu terlalu banyak hal kalau kita ingin bercerita. Ala kulli hal, doa dan munajat terindah, Allahumma ghfirlahu warhamhu wa'afi wa'afu anhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa-doa kita sebagai bagian dari orang yang pernah mendapatkan dan belajar langsung dari almarhum. Sidang jamaah maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi beberapa saat yang lalu kita juga dihebohkan bahwa berlaku sunnatullah, tu'til mulka man tasha wa tunzi'al mulka mimman tasha. 1/10 detik Allah bisa meninggikan derajat seseorang, bahkan mungkin bukan siapa-siapa. 1/10 detik pula Allah Subhanahu wa taala bisa mengambil derajat itu. Di dalam pepatah Arab mengingatkan kita bahwa lebih mending keseleo kaki daripada keseleo lisan. Keseleo kaki bisa ke tukang urut, ya. Walaupun tukang urut kita juga sudah berpulang ke rahmatullah, almarhum Pangawang, ya. Tapi keseleo lisan juga bisa berakibat yang sangat fatal. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan seorang dalam tanda petik ulama yang punya jam terbang sangat luar biasa, ya, diangkat derajatnya oleh Allah melalui pengangkatan mulia dari presiden terpilih, dan 1/10 detik pula Allah Subhanahu wa taala ambil derajat itu cuman karena lisan yang keseleo. Tentu ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Di dalam ungkapan-ungkapan yang lain bahwa
lisan ini bisa menembus sesuatu yang tidak bisa ditembus oleh jarum. Ungkapan dan kata-kata ini bisa sampai ke tempat yang tidak bisa sampai jarum kepadanya. Bisa sampai ke hati, bisa mengganggu perasaan dan sebagainya. Maka tidak main-main Rasulullah SAW selalu mengingatkan kita dalam beberapa hadisnya, diantaranya adalah sebaik-baik kita adalah orang yang selamat saudaranya dari lisannya. Artinya orangnya tidak ada tapi tidak dicerita. Ya. Tapi tentu ini juga tidak boleh membuat kita berpikir terlalu singkat. Karena di antara kita ada juga orang yang sangat sensitif. Tania matu alena disinggung, alena tersinggung. Ini juga kadang jadi masalah. Sejatinya penyampaian dakwah itu adalah menyinggung. Makanya rata-rata pendakwah selalu mengucapkan usikum wa nafsiya bitaqwallah. Bukan berarti kami memberikan nasihat bahwa kami lebih bagus, tidak. Kita saling menasihati. Karena salah satu alasan kita hidup sampai malam ini, Allah masih pengen namanya selalu diulang-ulang disebutkan dalam tahmid, takbir, tahlil kita. Jadi berbahagialah kita yang masih hidup bahwa Allah memberikan kesempatan untuk berbuat lebih dari yang sebelum-sebelumnya. Ini menjadi pelajaran yang sangat luar biasa dengan adanya media-media yang ada, walaupun harus kuat. Media mainstream yang ada ini seperti kendaraan. Kendaraan itu bisa dibawa ke masjid, bisa juga dibawa ke tempat yang salah. Bisa membuat kita mendapatkan pahala luar biasa, bisa juga membuat kita mendapatkan dosa yang luar biasa. Kesalahannya bukan pada kendaraannya, kepada siapa yang bawa. Oleh karena itu, ulama yang bijak pernah mengingatkan bahwa laisa fi talabil ilmi sinnun yakifu 'alaiha. Tidak ada istilah usia bagi orang yang mau menuntut ilmu. Ya. Kita belajar dari bagaimana Ibnu Hajar dianggap manusia yang paling buntu, tapi dia belajar dari tetesan-tetesan air. Kita belajar bagaimana Imam Ghazali ketika dirampok di tengah jalan, dia merelakan semua pengikutnya dibunuh, semua hartanya diambil. Dia ambil bukunya, didekap di dadanya. Dan berkata, ambil saja semua, tapi jangan ambil apa yang saya telah pelajari, berhijrah, menuntut ilmu, bukunya didekap di dadanya. Maka ditanya sama bos perampok, apa itu yang kau pertahankan di dadamu? Imam Ghazali mengatakan, ini ilmu saya. Sekian lama saya menuntut ilmu, catatan saya semua ada di sini. Boleh Anda ambil harta saya dan sebagainya, asal jangan ambil ini. Kepala perampok tiba-tiba tertawa terbahak-bahak mengatakan, al ilmu fis sudur, la fis sutur. Ilmu itu di hati, bukan di tulisan. Apa artinya ilmumu? Kalau coba sekedar mengandalkan tulisan, tulisan bisa hilang. Belajar dari orang yang mungkin dalam tanda petik orang paling salah. Tapi dalam hal yang lain, ulama juga mengingatkan bahwa ilmu itu seperti binatang buas yang harus diikat. Karena otak kita ini memiliki kapasitas. Malam ini kita berbicara dakwah dan hikmah, begitu keluar mungkin datang orang menagih, mungkin ada masalah keluarga, akhirnya kadang berpikir agan radendre nafaurus tas. Kalimat-kalimat yang disampaikan Hatib pada hari Jumat yang berisi basyiran wa nazira, kenapa masih berulang setiap Jumat? Karena setiap saat kita ini diganggu. Setiap saat kita ini dipelesetkan. Setiap saat kita ini dibuat keluar dari rel. Yang namanya setiap saat 1/10 detik. Tidak hitung-hitung waktu. Itulah kenapa kebaikan itu berat. Karena hadiahnya indah. Kenapa berdosa itu terlalu gampang? Karena hadiahnya neraka. Dalam hadis,
diingatkan, dihamparkan jalan menuju kebaikan dengan segala macam kesusahan, dan dihamparkan jalan menuju dosa dan maksiat dengan segala macam kemudahan. Maka kong kata jama nama tanah-tanah, insya Allah itu adalah kebaikan. Tapi ada yang kita kerja terlalu ringan, hati-hati. Jangan sampai itu bukan kebaikan. Para jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini sengaja kami catatkan beberapa hal, mungkin tidak cukup waktu kalau untuk kita bahas semua. Hal yang menjadi sebuah fenomena. Kami juga sampaikan tadi pada khutbah Jumat, kalau orang kafir jelas. Kafir dengan kekafirannya jelas, sifatnya jelas, orangnya jelas, manessa, ibadahnya juga jelas. Yang abu-abu ini adalah yang mengaku juga Islam. Salat juga mungkin bareng dengan kita. Bahkan mohon maaf dalam beberapa riwayat, kelihatan mengajinya lebih bagus, ibadahnya lebih tertib. Argumen-argumen yang disampaikan lebih hebat. Cerdas-cerdas. Tapi masuk dalam kategori munafik. Al-munafik ini dari kalimat nifak. Nifak ini pembangkangan. Sesuatu yang kontradiksi, tidak sesuai antara yang semestinya. Ini diambil dari kata nifak. Dan ini selalu ada. Hampir dalam setiap literatur-literatur sejarah itu selalu ada. Maka kami selalu sampaikan, kalau kita kaget, ya, hari ini di tengah-tengah kita ada orang yang bersifat seperti ini, bagaimana di tengah-tengah Rasulullah juga ada orang dengan sifat-sifat seperti ini. Kenapa perlu diantisipasi? Menular. Menular. Berefek luar biasa. Salah satu contoh besarnya yang kita sampaikan tadi, 1.000 orang siap berperang pada perang Uhud, yang sampai di Uhud cuma tinggal 700 orang, 300 orang kembali. Kembali bukan tidak dengan alasan, pasti dengan alasan. Argumennya luar biasa. Kita jaga saja keluarga kita, itu jihad juga namanya. Menjaga keluarga, berusaha, itu juga jihad. Pulang, padahal sudah mau berhadapan dengan musuh. Maka Allah memberikan ancaman. Ya. Orang munafik dan sifat-sifat kemunafikan fid darkil asfal minan nar. Di tempat, kalau kita bisa bahasakan, di tempat paling hina di neraka. Sudah di neraka, tempat paling di bawah lagi. Di sumbu, di inti api. Ya. Di inti api, di intinya neraka. Dan tidak ada satupun yang bisa menolong. Tidak ada satupun yang bisa menolong. Ini yang disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua untuk hati-hati dengan hal-hal seperti ini. Ketika tidak berkesesuaian antara lisan dan hati, antara pandangan dengan hati, ketika tidak berkesesuaian antara apa yang diinginkan agama dengan kita yang mengaku beragama lalu tidak menjalankan itu. Ini berat. Karena kalau tidak diantisipasi, sifat-sifat kemunafikan itu tumbuh subur. Di dalam hadis memberikan kriteria. Di antaranya ketika dipercaya dia khianat. Ketika ngomong dia dusta. Walaupun diperhalus lagi dengan istilah Bugis, belefatuh. Ya mutu belena. Ya. Karena orang takut untuk menyampaikan kebenaran. Dia berani menyampaikan kebenaran kalau kebetulan orang itu dianggap dia bisa kuasai.
Bagaimana perjuangan Nabiullah Musa alaihissalam mendapatkan perintah dari Allah, waringeraniki tomatuamu. Ingatkan bapakmu, bapak angkatmu, yang merawatmu, yang membesarkanmu. Disuruh ingatkan Fir'aun yang sudah mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Pasti yang ada dalam kepala Musa alaihissalam, engkau mana kafan nak kedai yang masih upah salama aku. Pada saat semua saya bunuh engkau, saya berikan legalitas untuk hidup. Nalena kalau mimparang. Tapi karena ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dijalankan. Musa tahu dan faham konsekuensinya. Kita masih terkadang pikir-pikir. Diingatkan yang namanya hak itu murran. Qulil haq walau kana murran. Sampaikan kebenaran kalaupun mesti pahit. Pahit bukan cuma didzauk, bukan cuma dirasa, konsekuensinya juga pahit. Disampaikan ayat Allah, disampaikan hadis-hadis Rasulullah. Biasanya tergantung situasi. Kalau lagi mood diterima, kalau tidak mood, kafafauni. Langsung tanya, tega memang ya boleh bak guru. Biasa juga kita masih pilih-pilih merek. Ketika datang sesuatu dari arah yang tidak disenangi, namun muni anu desa dek natarima. Maka ini yang menjadi, saya menukil catatan dari salah seorang kemanakan yang dokter di UIN, Dr. Munawir, tentang penyebab-penyebab kemunafikan. Supaya kita bisa memahami, ya, bisa mengantisipasi, jangan sampai hal-hal yang menjadi sumbu-sumbu kemunafikan ada dan hadir di antara kita, dan kita menganggap itu menjadi hal yang biasa. Ya. Penyebab-penyebabnya pasti dimulai dari kelemahan iman. Walaupun kita menyadari bahwa iman kita sebenarnya kuat. Dalam satu situasi, dalam satu kondisi. Tapi melemah dalam kondisi-kondisi yang lain. Ini yang kita coba, bagaimana caranya udkhulu fis silmi kafah. Islam segalanya, bukan cuma Islam di masjid. Tetapi masjid ini menjadi tonggak, begitu kita keluar, rona dan cahaya keislaman itu ada, hadir di tengah keluarga. Ada biasnya di tetangga. Tetangga merasakan nikmat keislaman itu dari kita. Kerabat merasakan nikmat keislaman itu dari kita. Saudara-saudara yang jauh juga merasakan nikmat keislaman itu dari kita. Sehingga kita masuk dalam kriteria agama. Orang yang memahami agama dan terbukti bahwa bias agama itu hadir di tengah keluarganya, hadir di tengah dirinya, hadir di tengah khalayak. Ya. Soal ciri-ciri yang pertama adalah dusta. Dalam hadis diingatkan Rasul dzunub al-kadzib. Kepalanya dosa itu berdusta, berbohong. Ya. Dalam hadis, idza hadatsa kadzaba. Siapa di antara kita kira-kira tidak pernah berdusta? Ada yang berdusta demi menyelamatkan diri, ada yang berdusta ya termasuk, mohon maaf ya, bapak-bapak dan ibu-ibu yang pedagang. Terutama ketika ditanya, atau mungkin biasa tidak ditanya, modal lah, padahal mungkin bukan. Lebih bagus tidak bisa bicara. Karena ayam balur rugi, padahal saromupi. Memang kelihatan sepele. Kelihatan memang sepele. Padahal gampang solusinya, tidak usah ngomong. Karena insya Allah jarang juga orang belanja itu bertanya siaga modalan, tidak. Rata-rata dari pedagang, banyak pedagang yang tersenyum. Biasa belum ditanya, bilang, iya modal, ala modalan. Padahal tidak ditanya. Kelihatan sepele, padahal Allah yang mengatur rezeki.
Kalau kita meyakini bahwa rezeki itu tergantung posisi, maka semua yang jualan di tengah pasar sudah lama bangkrut. Ada orang mengatakan kalau ruko di pinggir itu agak mahal. Kenapa? Karena cepat didapat orang. Itu pengaturan menurut kita. Menurut matematika dunia kita. Tapi menurut perhatian Allah, biasa sih setelah mak balanca tiba-tiba macam dengan kita. Kalau mak tengah koro, siapa tahu bagus-bagus. Tiba-tiba yang tadinya kita ingin di toko ke bagian depan, tiba-tiba kita berada di tengah-tengah toko. Allah atur rezeki itu. Ini tantangan. Ya. Atau mohon maaf, karena ada sedikit keles dengan tetangga sebelahnya, karena tidak ada barangnya di sini, biasa penjual pembeli mengatakan barangka di lewat dia gagak kokir toko dijual dia. Jalan anu di nomor. Padahal di tetangganya ada. Memang berat. Ya. Karena kita lupa bahwa ketika ada masalah, yang paling berkompeten untuk membantu kita adalah tetangga. Lalu bagaimana caranya kita mengharapkan bantuan? Nah, bali toko tak bali mangkaga. Saya pernah dapatkan toko di pasar senter, orangnya tidak ada, dia yang berdiri. Saya tahu harganya sekian, saya bilang masya Allah, ini langka. Ya. Termasuk dulu ada Syekh, dia punya apartemen 4 lantai, tiap lantai ada istri. Ya. Kalau menangis anaknya di lantai 1, istri yang di atas yakin engkau nafugau bene marueu diawa, ya mungkin dia turun ke bawah, dia pergi gendong anak tirinya karena mamanya lagi sibuk di dapur. Kira-kira ada seperti itu di sini? Ini yang berat. Karena kenapa kita tidak terpilih oleh Allah? Karena Allah tahu bahwa kita belum siap. Ya. Nah, oleh ajo nanti wirang no eruk kafah dan sebagainya. Ya. Itu yang ya. Wa idza wa'ada akhlafa. Ini kelihatan sederhana juga. Ketika dia berjanji, dia mengingkari. Kalimat yang selalu dipakai untuk berjanji, kalimat insya Allah. Hati-hati. Hati-hati. Ada iya insya Allah. Ada mata iya insya Allah. Iya insya Allah. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang makna insya Allahu, artinya apa? Konabuelo ke Allah Ta'ala. Tapi sekarang konotasi itu berubah seolah-olah memberikan harapan. Apalagi pada masa caleg dulu, berpuluh-puluh orang datang, kita kan tidak mungkin larang orang masuk. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa tahu iya insya Allah. Begitu turun masuk lagi satu, iya insya Allah. Akhirnya sudah pasti. Karena kita tidak akan mungkin mengatakan, tabe, mohon maaf, saya sudah punya pilihan. Kan kita tidak mau menyakiti hati orang. Ini juga. Ya. Padahal maknanya luar biasa. Andaikan semua juga orang memahami bahwa kalimat insya Allah itu, kalau Allah menghendaki, maka kita yang mendengarkan kalimat insya Allah tidak usah juga terlalu membawa perasaan. Maka dan insya Allah kada dia segera kebetulan. Kalau dia datang sesuai janjinya, berarti ya rona fuelo pengalatan. Sampai-sampai ada orang berkelakar, kemakeda insya Allah ita indo aja nak kedo-kedo ya, beragukan. Ini terlalu jauh. Jadi bagaimana caranya? Jangan memberi harapan. Kalau memang tidak mampu, sampaikan bahwa mungkin saya tidak hadir. Daripada kita mengucapkan itu dan orang tidak memahami, dia yakin dia itana, dia na ustaz. Padahal kita bilang, ya kau dah fuelok ke Allah Ta'ala. Belum lagi hal-hal yang lain dan sebagainya, banyak hal. Yang selanjutnya, wa idza tumina khana. Ini yang berat. Ketika dia dipercaya, dia mengkhianat. Ini juga terkadang diinterpretasikan, dimaknai bermacam-macam, bahwa ketika orang senyum sudah pasti suka, padahal belum tentu. Karena memang ada orang bawaannya senyum.
Maka caranya jangan terlalu berharap. Ali bin Abi Thalib mengingatkan bahwa banyak-banyak permasalahan yang terjadi soal rasa karena kita mencoba bersandar bukan kepada tempat sandaran yang semestinya. Ya. Kita terlalu banyak berharap. Padahal mestinya harapan itu disandarkan. Dan ketika harapan itu tidak jadi, bersegera kita mencari siapa yang bisa disalahkan ini. Itu kebiasaan kita. Main bola saja antara Indonesia dengan, anggaplah dengan Myanmar. Nah, dikala Indonesia, siapa yang pertama disalahkan? Wasit. Wasit. Ada juga yang salahkan signal karena terganggu. Ya. Karena kenapa? Ternyata kita belum siap untuk kalah. Selalu berpikir yang baik-baik, yang enak-enak. Padahal ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak enak, tambah sakit ini perasaan. Karena kita sudah menjustifikasi, sudah menentukan bahwa pasti. Belum tentu. Kita sholat, kita beribadah, kita berada pada majelis ilmu, lalu meyakinkan diri masuk surga, lalu kita tidak tempuh jalan-jalannya, juga akan berakibat petaka. Tarjun najata walam tasluk masalikaha. Dalam ungkapan Arab, ya, kita mengharapkan keselamatan, ya. Lalu kita tidak jalan pada jalan keselamatan itu. Inna safina la tamsi alal bar atau alal jabas. Ingat, perahu tidak akan pernah berjalan di atas di tanah. Kita jalan saja pada jalan yang masih terkadang kita tersesat, apalagi kalau memang sudah bukan jalannya. Jalan-jalan kebaikan, al-halalu bayyinun. Yang baik-baik ini jelas. Al-haramu bayyinun. Yang salah-salah juga jelas. Sudah jelas semua. Tinggal kita ini, ada juga di antara kita yang selalu mencari tantangan. Kalau dia kuat, kalau tidak kuat juga akhirnya akan menjadi sebuah masalah. Ya. Yang kedua, tadi diambil garis besarnya adalah dusta, riya. Ini terkadang disepelekan. Riya ini dalam bahasa kita elok diasem. Kelihatan juga sepele, kita tidak akan pernah lepas dari praktek-praktek riya. Tetapi kembali kepada niatnya. Untuk apa? Untuk siapa? Dikemanakan? Salah satu hal yang betul-betul bisa menjadi obat bagi prinsip riya ini, ingat bahwa Allah lihat. Allah lihat niatmu, Allah lihat hatimu, Allah tahu apa yang kau inginkan. Kalau bukan disandarkan kepada Allah, itu sudah pasti riya. Sudah dipastikan riya. Apapun bentuknya. Ya. Maka caranya bersyukur dengan yang ada. Ada orang mengatakan semua motor jelek kecuali Honda. Apa Honda yang motor Honda? Majak mana lenge? Bagus syukurnya, tapi jangan salahkan yang lain. Ya. Syukur yang ada, alhamdulillah masih bunyi. Ini yang mesti juga kita jaga. Caranya bagaimana? Ingat bahwa Allah melihat. Kita baru menyisir, baru pakai baju. Insya Allah banyak di antara kita kalau pakai baju, insya Allah kanan duluan. Tapi begitu dilepas, sudah jarang terkontrol. Sudah jarang yang perhatikan. Begitu juga dengan sendal. Padahal tidak ada keyakinan yang mengurusi hal-hal yang paling sepele sekalipun selain Islam. Sampai urusan ranjang, sampai urusan melamar, sampai urusan perceraian, sampai urusan masa iddah, sampai urusan perniagaan.
Ya. Kong kana bonyo-bonyo tabobohat aja tasoboy. Jangan mengakali orang. Karena kita meyakini bisa mendustai, membohongi orang, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah bisa kita dustai. Maka hati-hati dengan praktek seperti ini. Yang ketiga adalah malas beribadah. Termasuk di dalamnya orang yang situasional, mensituasikan dan mengkondisikan dirinya kepada orang. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Banyak orang yang mengakhirkan salatnya bermalas-malasan, akhirnya dia salat pada saat malas-malas. Nanti balampe mau tunai saya. Apa yang membuat dia salat bukan kewajiban karena sudah mengantuk sekali. Syakardu kalena. Walau payamang mas sumpahnya. Akhirnya dia sholat campur ngantuk. Karena di depannya sudah bantal. Ini yang dimaksud kusala. Lalu di mana ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala fastabiqul khairat? Tidakkah kita bermimpi? Tidakkah kita iri? Kapan kita berada di sampingnya Pak Nganci, ya, sampingnya Pak Arifin? Ada di antara kita, Kota Naraya di baris nomor 3, nomor 4. Tidakkah kita pernah bermimpi bahwa berlomba-lomba untuk di depan? Padahal mungkin tempat kita paling dekat dengan masjid. Bersegera. Karena Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan bersegeralah. Wasari'u. Orang-orang yang selalu membuat diri mereka bersegera adalah orang-orang yang tahu diri. Orang-orang yang paling tajam munajatnya adalah orang-orang yang tahu diri. Kekhawatiran terbesar kita kalau sampai detik ini sudah yakin bahwa sudah bagus salat saya, sudah bagus ibadah saya, sehingga doa saya simpel-simpel saja, itu adalah orang yang tidak tahu diri. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan salat dan munajatnya sampai bengkak kakinya. Insya Allah bengkak kaki kita masih rata-rata karena makanan. Kalau bukan asam urat ya sapun. Belum karena ibadah. Ini yang dikhawatirkan. Apa yang membuat kita malas? Tentu syaitan. Kenapa? Karena ibadah. Diganggu dengan berbagai macam cara. Ya. Ini yang perlu kita tanamkan pada diri kita, termasuk dengan zikrullah. Mengingat Allah. Ada kekhawatiran, jangan sampai ingatan kita cuman ketika kita sholat. Kita lupa Allah ketika kita berniaga, kita lupa Allah ketika kita berada di dalam kamar, kita lupa Allah ketika kita makan, kita lupa Allah ketika kita bersedih, kita lupa Allah ketika berkelakar dan sebagainya. Ini yang dikhawatirkan. Nauzubillah, jangan sampai sudah di masjid, nah lupa mute Allah Ta'ala. Padahal sudah di masjid. Bisa-bisa kita takbir, ingat sendal, ingat motor, ya, ingat yang lain-lain. Ini bagian dan cara syaitan untuk melalaikan kita. Ini yang ketiga. Yang keempat, tidak konsisten. Ya. Innal ladzina amanu summa kafaru, summa amanu summa kafaru, summa zdadu kufra. Ini diingatkan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang balik belang. Kembali kepada yang tadi, memposisikan, membuat agama ini situasional. Saya dalam satu kali diutus di salah satu negara melintas, kebetulan
tempat belajar itu melewati beberapa pub. Saya lihat pegawai-pegawainya pakai dasi, pakai jas, padahal tempat salah. Menyapa semua orang yang lewat. Profesional. Padahal kalau kita bisa yakini tempat neraka. Sementara kita ini diingatkan, ambil pakaianmu yang terbaik ketika akan menghadap Allah. Khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Ambil pakaianmu, perhiasanmu yang terbaik setiap akan sujud di tempat Allah. Ya kimuki kira-kira ya rufakiat aku kurata pakai ada yang terbaik di lemari belum? Ada bahkan pakaian terbaik tak naule sisa minta pakai si tahu. Buat piano matu nak dipakai, apalagi perempuan, mohon maaf ibu-ibu di atas. Ya. Padahal perintah Allah. Saya terkadang sedikit iri ketika orang rapi dan harum ketika ke pengantin. Si sendalo di masjid yang bawa minyak gosok. Padahal yang mau didatangi di sana cuman mau napaleliaro parfumnya kepada orang-orang yang ada di situ, yang mungkin saingan-saingan yang lain. Ada kekhawatiran ini juga menjadi jalan-jalan kemunafikan, bahwa ketika kita berada pada acara bersosialisasi, berhubungan dengan orang, tampil perfect, tampil luar biasa. Ketika berhubungan dengan Allah, biasa-biasa saja. Wa na'udzubillah min dzalik. Ya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Kita semua terlibat dalam kondisi seperti ini, maka perlu untuk saling mengingatkan. Ya. Saya menulis sore ini dengan kalimat, mata yang baik adalah mata yang tidak peduli dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Mata yang baik adalah mata yang tidak peduli dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Karena dengan begitu kita akan merasa kaya diri, dan kita akan merasa berjiwa besar, dan kita akan merasa derajat kita tambah dengan tidak peduli dengan apa yang dimiliki orang lain. Apa yang membuat kita sakit hati, terlalu peduli dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Bahkan kasih botorona ule boto. Pergi lagi di Jakarta, saya juga bisa pergi. Dia tidak tahu kalau ini orang ke Jakarta berobat. Ya. Jadi sebaik-baik mata adalah mata yang tidak peduli dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Atau jadikan dia sugesti, alhamdulillah, mende sidalena. Cukup dalam mati puang ngaret tua, tidak usah berteriak. Diceritakan semua orang, iya wek situna naro tapi alena sih, ala sih. Ujung-ujungnya itu, nauzubillah, ya. Apa efek-efek daripada kemunafikan ini? Apa yang ditimbulkan oleh sifat-sifat kemunafikan ini? Yang pertama, menghancurkan akhlak. Menghancurkan akhlak. Karena akhlak yang kita selalu pertontonkan, perlihatkan di hadapan orang, kalau dia semu, itu akan kelihatan. Seorang ulama menyampaikan, asyai'ul ladzi kharaja minal qalbi waqa'a fil qalbi. Ini kalau kita mau coba-coba ukur. Sesuatu yang keluar dari hati akan sampai ke hatinya orang. Wasyai'ul ladzi kharaja minal lisani la yatajawaz 'anil adan. Sesuatu yang ketika dia keluar cuman dari lisan, tidak pernah bisa melewati telinga. Cuman sampai di telinganya saja, orang tidak sampai di hatinya. Maka ketika kita mencoba mempengaruhi orang, lalu orang itu tidak terpengaruh dan tidak sampai di hatinya, kembalikan pada diri kita bahwa bukan berasal dari hatimu. Karena sesuatu yang bersumber dari hati akan sampai ke hatinya orang. Tapi tentu tidak otomatis. Tentu dengan kondisi yang ada. Tentu juga dengan ilmu. Sehebat apapun akhlak kita, kalau kita datang ke dataran tinggi ke Sinjai Barat, kita berbicara tentang kelautan di sana, nah Pepe Bangkung itu
Tidak ada laut di sini. Atau kita ke Pulau Sembilan yang jelas-jelas tandus, kita di sana begini caranya menanam durian, menanam ini. Marah orang-orang di sana. Maka harus juga dengan ilmu. Ingat, hal-hal yang tadi kita bicarakan, mulai dari kebiasaan berdusta walaupun kita anggap sepele, ria, malas beribadah, tidak konsisten. Yang pertama dilahirkan adalah menghancurkan akhlak kita. Sementara akhlak itu adalah oleh-oleh terbesar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'itsu liutammimu makarimal akhlak. Saya diutus untuk melengkapi akhlak yang mulia. Bagaimana berakhlak mulia? Ikut apa yang disampaikan Rasulullah. Ngomong baik atau diam. Salah satu. Ya. Hargai orang yang lebih tua. Bagaimana orang yang berjalan menyapa duluan kepada orang yang duduk. Ya. Sampai kepada pernah kita bicarakan di sini, akhlak itu membuang hajat. Ketika kita berada di jalanan mungkin tidak ada WC, lihat bagaimana agama mengatur. Padahal tidak ada rumah di situ. Sebelum membuang hajat kita melintasi jalanan, lihat mengiri lotega ya gini. Angin itu bertiup kemana? Kalau kita jalan di kiri dan kanan, kebetulan anginnya bertiup dari kiri ke kanan. Maka jangan buang air di sebelah kiri. Karena orang yang lewat setelah kita akan mencium baunya kan, igang ngare sepuna jama-jama. Sampai seperti itu. Itu tidak diatur oleh agama lain. Maka ketika menjalan dan kita tahu angin dari kiri ke kanan bertiup, ketika mau buang hajat, di sebelah kanannya jalan. Ada yang pernah perhatikan seperti apalagi kau masih di tengah nalai, sudah tidak pikirkan mana kiblat, mana ini. Ya kalau kecuali memang kalau tidak tahu kiblat. Sampai urusan seperti itu. Mungkin di antara kita berpikir, cepak kaduku, betul, hal sepele. Tapi kalau dalam konsep agama, yang sepele saja kita sepelekan, bagaimana dengan yang besar-besar? Maka mulai dengan hal yang paling sederhana. Ya. Yang kedua, akibat daripada pemunafikan pasti orang sulit untuk percaya. Ya. Walaupun mungkin sebenarnya kejadian yang lalu itu orang sudah berserah diri, saya yakin sudah bertaubat karena keseleo lisan, tapi sulit bagi orang lain untuk percaya. Butuh waktu, butuh. Tapi bukan berarti bahwa dia tidak selamat. Kita tidak boleh juga. Karena jangan sampai orang yang kita hinakan, nah capuri DC, nah kita tidak bisa. Ya. Yang ketiga, ini yang sangat dikhawatirkan karena janji Allah. Azab di hari akhirat. Allah menyampaikan ya bahwa orang yang munafik dengan ciri-ciri yang seperti disampaikan fiddarkil asfal, sudah masuk neraka, berada juga di tempat yang paling di bawah. Yang kelima, menghambat kebaikan. Perlu juga ditelisik. Ketika ada di antara kita yang mati-matian dengan segala kebaikannya tapi belum dapatkan, coba jangan sampai kita masih berbinar-binar, bersantai-santai pada urusan yang telah kita jabarkan beberapa di antaranya tadi. Kita masih menganggap malas-malasan itu menjadi hal yang biasa. Ya, kita masih menganggap bahwa adik tonal marigaga di rapi mupi bere jamai dan sebagainya dan sebagainya. Ya. Selalu berpikir sudah pasti sampai belum juga. Mesti ada sebab. Itu yang harus kita pikirkan. Ya. Yang keenam, secara tidak langsung menebar ketidakpercayaan. Alhamdulillah hari ini kita masih dipercaya. Suami istri juga masih dipercaya. Padahal mungkin istrinya tidak tahu ada rahasia suaminya. Ataupun kebalikannya. Ya. Maka tetap harus menjaga itu. Ada orang terlalu menyibukkan juga dirinya untuk menggali masa-masa lalu seseorang.
Nah, siapa kira-kira kalah kelam masa lalunya Umar bin Khattab? Tapi Allah takdirkan dia menjadi singanya Allah. Allah takdirkan dia menjadi orang yang paling terdepan membela kebenaran dengan segala kekurangan. Ada kekhawatiran terbesar kalau sampai hari ini kita merasa fine-fine saja. Kalau sampai hari ini kita merasa aman-aman saja. Kalau sampai hari ini kita merasa alhamdulillah, 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 tidak lagi memperdulikan yang lain dan sebagainya. Mengedepankan konsep egonya. Yang penting saya begini, yang penting agama ini tidak sesempit itu. Agama ini universal. Urusannya bukan semata-mata sholat saja. Tapi akibat daripada sholat itu implementasinya, kita lihat bagaimana di masyarakat. Karena ini tantangan. Ketika kita menjaga jamaahnya, jamaah kita, ketika kita menjaga, lalu tetangga kita tidak mendapatkan manfaat itu, tanda tanya. Jangan sampai kita tidak pernah sapa-sapa lagi, mentang-mentang karena mungkin sholat kita sudah rutin, yang lain tidak. Berikanlah sapaan yang baik sehingga orang bisa tergerak. Insya Allah. Itu juga dakwah secara tidak langsung. Ya. Mengganggu stabilitas pemerintahan. Kalau kita berbicara soal pemerintahan, sudah pasti. Apalagi sekarang dengan keterbukaan media. Yang kedelapan, merusak kepercayaan publik. Tetapi ada hal yang agak sedikit unik. Kalau di Jepang sana, orang ketika telah yakin melakukan sebuah kesalahan, dengan segala kehormatan dia menyatakan mengundurkan diri. Kalau di negara kita sudah jelas-jelas kesalahannya, yang dilakukan adalah merubah undang-undang. Kenapa? Karena undang-undang kita dibuat oleh Belanda. Biaya perkaranya murah. Maka saran bagi orang yang mau melakukan pelanggaran, tadi dulu aleta, engkau mau dikit atau dek. Kalau tidak jangan Pak, karena yang kecil bisa besar. Termasuk, mohon maaf, kalau Anda berbudget melakukan pelanggaran, bisa jadi Anda jadi korban. Tinggal diatur posisinya. Dan kekuasaan yang mengatur itu. Apakah ini pengedar atau pemakai? Tergantung. Kalau Anda tidak punya apa-apa, ya sudahlah. Anda masuk pengedar. Anda juga bisa jadi korban. Direhabilitasi entah di mana, tiba-tiba bebas dan sebagainya. Sudah seperti ini. Karena kenapa? Awalnya yang salah. Padahal mungkin disumpahnya pakai Al-Quran. Terlalu banyak nanti orang yang akan ditindis oleh Al-Quran. Disumpah pakai Al-Quran, menjadi orang yang paling pertama korupsi. Padahal disumpah. Kelihatan sederhana. Dipegang Al-Quran. Lalu ketika masuk dalam kategori membohongi agama, ya rumah tu tenre iku kamalino. Maka hati-hati. Ya. Hati-hati dengan kondisi dan keadaan yang ada. Langkah-langkah solutif. Ini beberapa langkah dari beberapa rangkaian. Tentu belajar. Pendidikan. Kalau sudah lewat di kita, ingatkan anak-anak kita. Ya. Ada juga orang sudah, wah saya ini sudah uzur, temparan. Ya. Adik-adikku semua, kalau orang tuamu suka marah-marah, itu bertanda dia ingin engkau lebih bagus daripada dia. Terkadang juga kita ini rindu dimarahi. Saya masih ingat hampir semua pukulan saya rasakan. Ekor pari, kayu kalimbajo saya rasakan. Dan saya berterima kasih untuk itu. Sekarang baru dicubit anak, sudah berurusan dengan kantor polisi. Anaknya melaporkan orang tuanya, KDRT, di penjara orang tuanya. Padahal anak orang tua ini mau anaknya lebih bagus. Ini menjadi tantangan luar biasa. Ya, disinggung saja sudah bisa menjadi masalah besar. Pengawasan dan evaluasi. Pengawasan dan evaluasi ini kita mesti mawas diri, termasuk mengevaluasi diri. Mohon kiranya sebelum tidur di malam hari, kita ingat-ingat mulai dari pagi. Apa yang salah?
Yang salahlah segera tobatkan. Apa yang sudah baik, semoga Allah Subhanahu wa taala pertahankan. Jangan begitu lihat kasur langsung tidur. Kita evaluasi diri supaya tertata. Ya, tertata dengan baik. Penerapan hukum dan sanksi tentu bagi kita ketika melakukan dosa sesekali perlu menghukum diri. Tidak perlu disampaikan orang lain. Apakah dengan bentuk sedekah, apakah dengan bentuk sholat sunat yang ditambah, apakah dalam bentuk membantu orang. Tidak perlu orang lain tahu. Setidaknya kita belajar bahwa ya Allah, saya berdosa. Terlalu gampang dengan dosa kita hari ini. Cukup mengucapkan istighfar. Istighfar, istighfar. Terlalu enak rasanya. Tetapi bagi orang yang bijak tentu melihat ada yang perlu kayaknya. Apalagi dalam perdagangan sudah di dalamnya terlalu carut marut, campur kiri. Perbaiki sedekahnya. Itu yang bisa menetralisir segalanya. Membangun kepercayaan sosial, pendidikan karakter dan etika. Kita ini kaum muslimin terlalu yakin bahwa anak kita pasti menurut, sehingga merasa tidak perlu lagi diajarkan di kelas soal etika. Di Jepang masih diajarkan. Begini kalau kau bertemu dengan ini, begini kalau kau ketemu dengan ini, begini caramu diajarkan. Ada khusus pendidikan etika. Kita pendidikan agama saja sudah dikurangi. Karena terlalu mengandalkan cukup doakan. Tidak cukup cuma dengan doa. Kalau cukup coba dengan doa, ini anak-anak pesantren sudah pasti masuk surga semua. Tapi apa yang terjadi? Masih banyak anak pesantren yang bawa mesin air di pesantren dijual, ditimbang. Pasti tidak percaya bapak-bapak sekalian. Di tanah kejadian 6 mesin. Yang motornya orang pakai cemeh, begitu ditanya mana, dijual, ditimbang. Pasti kita tidak mungkin, bukan tidak mungkin. Di mana ada kebaikan, di situ mungkin rajanya setan. Diganggu. Itulah sholat kita berat untuk khusyuk, karena diganggu. Kita terlalu percaya. Mana anak gadis tak? Topan tete serah. Tidak usah dicari. Memangnya orang tidak bisa memanfaatkan antara maghrib isya. Di Makassar, beberapa hasil penelitian, anak SMP pada saat istirahat dibawa ke hotel. Tidak mungkin dicari sama orang tuanya. Dijemput pakai mobil, dibayar. Bahkan ada yang tidak perlu dibayar karena sudah terbiasa. Setengah jam kembali lagi di sekolah. Orang tuanya yakin anakku baik-baik saja. Anak SMP. Bagaimana SMA-nya? Karena kita terlalu yakin dan terlalu percaya. Tidak mungkin. Sama dengan bagaimana Rasulullah SAW mungkin mengatakan tidak mungkin juga kita kalah di perang Uhud. Tapi Allah takdirkan dengan takdir yang lain. Beberapa catatan tentu saya berharap nanti tetap kita baca, termasuk bagaimana Abdullah bin Ubay bin Salul dengan kepiawaiannya sebagai bosnya orang munafik bisa menggeser keyakinan orang yang sudah bulat berangkat perang. Jadi ada ilmu juga di situ. Ada ilmu juga di situ yang perlu diantisipasi. Bahwa jangan sampai keilmuan yang ada pada diri kita berpotensi untuk membodoh-bodohi orang. Karena insya Allah tidak ada orang bodoh yang bodoh-bodohi orang. Tawat camana. Hati-hati dengan keilmuan kita. Tingginya ilmu jangan sampai membuat kita tidak merunduk, tidak tawadu. Ya. Karena kita selalu berpikir kalau sudah ilmunya sudah tinggi, sudah profesor, sudah doktor, sudah pasti mumpuni. Dia profesor dalam bidang A. Dia doktor dalam bidang A. B, C, D sampai Z juga belum ada. Dia juga punya dokter-dokter yang lain di posisi itu. Kita sama semua. Ya. Kita mungkin kecewa kalau kita melihat bahwa wah dia sudah profesor, tidak mungkin melanggar. Oh. Kalau dengan kepintaran orang mendapatkan rahmat, Rocky Gerung sampai sekarang sudah Islam. Toh dia masih tetap tidak memiliki agama. Kita mengandalkan wah luar biasa hebat, tapi dia ateis. Ini kalau kita bijak, sayang memang sayang. Tapi sunnatullah mengatakan itu yang perlu kita lihat. Oleh karena itu, para jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
kita kawal hal-hal yang seperti ini dengan segala macam cara, dengan segala macam usaha. Jangan pernah mengatakan kita berhenti di sini. Jangan pernah mengatakan cukup. Jangan pernah mengatakan bahwa sudah yakin seperti ini. Tidak. Semuanya mesti mawas diri. Ya. Semuanya mesti mawas diri. Anak-anak santri juga sekalipun sampai hari ini kami 24 jam masih mengawasi. Bagaimana berhadapan dengan orang-orang tua muridnya yang memasukkan anak-anak, dia yakin insya Allah 1 tahun sudah jadi ustadz. Ini ada ustadz di depan kami. Tidak sesederhana itu. Tantangannya luar biasa. Ya. Saya kemarin juga masih berhadapan dengan Ombudsman RI. Cuman gara-gara kasus ada HP santriwati yang disita, yang dipakai salah. Kami yang harus salah. Bayangkan. 3 tahun kasusnya. Bola balik. Maka saya dengan lapang dada saya sampaikan bahwa ini pola pembinaan kami. Kami tahu namanya handphone ini bisa memiliki manfaat, tapi bisa mudaratnya juga lebih. Apalagi bagi seorang santri yang memang diikuti terus oleh syaitan. Kita ambil, kita sita, kami harus salah karena mengambil hak orang lain. Bahkan kepada anak didik kami sekalipun. Gara-gara laporan online. Kapan kami tidak konsisten, maka yang lalu-lalu juga akan protes. Bismillah, apapun konsekuensinya. Kita sampaikan terbuka. Kalau kami salah silakan, tapi mohon maaf, ini demi pembinaan. Inilah negara kita saat ini. Ya. Lebih mementingkan konsep hak daripada sesuatu yang punya mudarat. Karena diambil, kami mengambil identik dengan mencuri barang milik santri. Padahal kami dapatkan pada saat pemeriksaan lemari yang rutin kami lakukan. Dia minau kepada anak santri sendiri. Ini luar biasa. Dengan segala keterbukaan. Walaupun mereka mengakui sendiri bahwa memang belum pernah saya lihat ada pesantren yang orang bawa HP. Tes semua balik. Tapi ini karena ada laporan luar biasa. Masya Allah. Kita berada pada kondisi yang seperti ini. Tetapi insya Allah kita berlapang dada, kita berhusnuzan, kita mawas diri, kita yakini bahwa ini adalah cara-cara Allah Subhanahu wa taala membesarkan kita. Mohon doa para jamaah, insya Allah mudah-mudahan tidak ada aral melintang. Pekan kedua Januari, sekalian saya ajak undangan semua untuk meresmikan markas tahfidz yang sementara kita bangun di salah satu desa di Sinjai Barat yang setiap hari Kamis mendapat kunjungan luar biasa dari beberapa daerah dan provinsi. Agak napugau matete manu. Bayangkan. Di mana? Di bumi panrita kita. Ya, jalan buntu padahal. Qadarullah, banyak ibu-ibu yang menitipkan pesan, Ustadz tolong jaga kampung ini, buat ke di sini. Alhamdulillah kami ajukan ke Kuwait. Kuwait berikan bantuan masjid 15 kali 15 dengan keras. Kita buat markas tahfidz. Silahkan jamatonni hajamanu kami didik, keselamatkan generasimu. Mudah-mudahan generasi tak bisa selamat dan bisa menyelamatkan kita semua dari kebiasaan-kebiasaan tak yang katanya kalau itu diberhentikan terlalu banyak orang miskin. Di mana? Di Sinjai, bukan di Amerika. Lanjut lagi setelah itu insya Allah di kaki Gunung Bawakaraeng, supaya tidak ada lagi yang mendaki di atas sebawa kambing. Di bumi panrita kita yang ustadznya baja. Bawa kambing ke atas dilepas. Bahkan sudah haji. Ada orang yang sudah haji menganggap dirinya belum sah hajinya kalau belum naik ke Bawakaraeng. Lewat tas sosok Sinjai Barat. Bawa kambing, beli kambing dari dukunnya, harus katanya kambing dari situ. Diangkat oleh cucunya dukun, dilepaskan di asal. Netika si paima rebembe, runtuh doi, runtuh topa, na runtuh paima bembe, na paima. Bayangkan. Realita dan pahit. Ya. Kami ajak anak-anaknya untuk masuk, dia bilang kalau semuanya masuk pesantren, lalu siapa yang teruskan kebiasaan ini? Inilah kebiasaan yang harus dimusnahkan. Tapi mereka mendapatkan penghasilan dari situ. Oleh karena itu terutama anak-anakku santri, berwirausaha anak. Jangan sampai besok lusa Allah takdirkan engkau miskin lalu engkau menjual agamamu. Neraka tempat. Hati-hati. Ya. Berwirausaha apapun bentuknya. Saya tahu Ustaz Nasrullah punya kebun walaupun jarang sukses, tapi tidak berhenti. Menanam walaupun tidak berhasil, jati kena banjir, berwirausaha terus. Insya Allah kebaikan demi kebaikan akan selalu menghampiri kita dengan segala kesederhanaan yang ada.
Semoga ini menginspirasi kita untuk selalu mawas diri, berlapang dada untuk melihat kebaikan demi kebaikan yang ada. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mempertontonkan di hadapan kita yang mana yang hak, mana yang batil. Karena hari ini kebaikan itu tergantung sudut pandang. Baik menurut kita belum tentu baik menurut orang. Maka tidak usah terlalu peduli apa yang disampaikan orang. Yang penting kita yakin itu baik. Urusannya orang menilai itu baik atau tidak. Tapi kita membuka diri untuk tetap melihat kebaikan demi kebaikan yang ada. Demi kemaslahatan kita di dunia dan akhirat insyaAllah. Ja'alallahu minal faizin wa adkhalani wa iyyakum fi jannatin na'imil muqim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim wa yazkurkum fastaghfiruhu fa yafuzul mustaghfirin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.